datang kepada Tuhan. Tidak ada rasa sama sekali kita membelakan diri, mementingkan diri sendiri, merasa diri hebat, sombong, angkuh, merasa hebat, merasa orang kuat. Kita tidak punya alasan. Hanya karena Yesus kita sekarang ini ada. Tidak ada alasan sama sekali. Dia tuh banteng, kau cantik, kau hebat, kau pemimpin luar biasa, kau memiliki segala sesuatu, harta kekayaan luar biasa, dunia yang kamu kuasai. Tetapi itu bukan karena kamu, tetapi itu karena Tuhan Yesus yang menjadi korban. Karena Tuhan yang memulai raja. Terus darah Kristus itu menjadi harga tebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita tidak punya alasan. Manusia dulu hidup di dalam dosa. Antara dosa dan kebenaran itu ada kursi yang berbeda. Ada jurang pemisah. Gelap dan terang itu ada jurang pemisah. Allah yang kudus, Yesus yang kudus, masuk di dalam dunia dosa. Itu butuh perjuangannya sungguh luar biasa. Merendahkan diri, menyerupai menjadi orang yang berdosa. Itu harga yang sangat mahal yang dilakukan Yesus kepada kita semua. Ketika kita ada di dalam kegelapan, kita belum punya cara yang baik untuk memindahkan diri dari gelap itu kepada terang yang ajaib. Dan dalam situasi sulit itulah salib yang kita buat ini menjadi jembatan. Kemudian orang ada jalan kegelapan itu memindahkan kepada terang yang ajaib, yaitu saudara dan saya. Semua orang Papua, semua orang Indonesia, semua orang. Tidaklah orang yang menyelamatkan diri sendiri. Tidaklah orang yang mampu memberikan solusi atas dosanya sendiri. Tetapi semuanya itu terjadi karena pengorbanan Kristus. Dan itu harga yang mahal. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia kudus, tetapi dia masuk di dalam dunia dosa. Dia menyerupai seperti orang berdosa. Dia menyerupai seperti manusia. Dia menyerupai seperti manusia yang lain. Itu suatu proses yang sungguh luar biasa. Kita harus kembali kepada jalan yang baru, yaitu jalan sudah bayar harga. Dari jalan yang berdosa menuju kebinasaan, tidak kepada jalan kehidupan kekal. Kamu masih tidur kah? 1 jam saja kami tidak bisa jagakah? Dia serahkan Allah. Dia membayangkan semua yang terjadi hari esok pada dia. Disalibkan, dipukul, ditinju, dicambuk, dan juga semua yang dilakukan itu dia sudah mulai membayangkan di taman Getsemani pada malam itu. Tetapi dia tidak melarikan diri, tetapi dia tidak menyelamatkan diri. Ada cara yang bisa banyak dia lakukan, tetapi dia akhirnya karena situasi itu membayangkan, Alkitab berkata ada titik-titik darah yang keluar tanpa tubuh itu dijumik atau dilukai. Dan itu ada satu beban yang berat, beban jiwa yang dialami oleh Yesus sendiri. Sesudah itu dia keluar. Pagi subuh itu orang-orang yang menangkap sudah datang, dan di situ ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pasti saudara melihat ada banyak dalam Alkitab orang yang tangan datang itu juga mereka bertanya, dan Yesus akan menjawab pertanyaan pertama, siapakah yang kamu cari? Mereka bilang Yesus orang Nazaret. Akulah dia. 2 langkah ke belakang. Mereka sulit menyembah dia. Mereka sadar bahwa dia itu adalah Yesus yang menanti-nantikan. Tetapi karena mereka ini disuruh, maka mereka tetap pergi menangkap. Oleh karena itu ada banyak proses-proses yang terjadi. Murid-murid juga harus mendesak supaya mereka harus lawan. Murid-murid juga harus mendesak supaya harus dia panggil 12 pasukan malaikat di surga. Tetapi itu tidak dilakukan. Bagaimana anak manusia meminum darahnya sendiri? Yesus tahu di dalam dirinya adalah darah perjanjian penyelamatan manusia. Darah yang menjadi harga dosa, menjadi tebusan dosa itu dalam dirinya. Akhirnya dia berusaha melindungi diri. Dalam satu keadaan yang sulit sekalipun, tetapi dia tetap melindungi. Tuhan itu keadilan itu tidak seperti manusia. Di situ tidak perlu butuh ini, butuh itu. Di situ tidak perlu kompromi. Di situ tidak perlu kuat. Tetapi dia benar-benar menyatakan keadilan. Dia tidak seperti seorang omah. Oleh karena itu di waktu-waktu kita hidup, kita harus pastikan
bahwa kita sudah posisi yang tepat. Kita pastikan karena kita adalah orang-orang yang sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Orang berdosa itu pasti akan terjebak. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Betapa susahnya kalau orang tidak mengenal Yesus. Betapa susahnya kalau orang itu tidak datang kepada Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Jalan hanya ada di dalam Dia. Pintu hanya di dalam Dia. Kalau betapa susahnya orang tidak datang kepada Dia. Betapa sulitnya orang masuk kerajaan surga. Oleh karena itu dalam momen Paskah ini, mari kita mulai perhatikan. Kalau Yesus sudah membayar harga, maka ada bagian-bagian yang memang harus kita perlu lihat, maka harus mulai lihat. Ada bagian-bagian yang harus perlu kita lepaskan, maka harus lepaskan. Orang berdosa itu tidak kelihatan, sama saja, warnanya sama, kelihatannya sama, manusia yang sama, makan minum yang sama, hidup yang sama, kuliah dalam satu kampus, masuk gereja juga tiap hari, tetapi dia sebenarnya perbedaannya itu dia sudah memisahkan diri dari pohon hidupnya, yaitu Yesus. Oleh karena itu orang seperti itu pasti ketika Yesus datang kedua kali itu betapa susahnya kalau dia dapat diselamatkan. Maka pada malam hari ini, momen Paskah ini, mari kita merenungkan bersama-sama. Ketika orang itu berdosa, di dalam Roma berkata, dia mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di situ adalah Yesus kalau kita melihat. Oleh karena itu semua melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Di sini ada banyak yang saya ingin berbicara malam ini, tapi waktu tidak mendukung kita. Kita langsung ke kesimpulan, mari kita melihat bersama. Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Mohon perhatikan ini baik-baik. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya yang dikasihnya, "Ibu, inilah anakku." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Saya membayangkan tentang ayat ini, mulai berpikir-pikir, karena ini terjadi, peristiwa ini terjadi adalah detik-detik terakhir di mana Yesus harus mengatakan sudah selesai, mau mengakhiri hidup. Sesudah tepatnya jam 12 sampai jam 3 itu, dan ayat itu berkata, "Inilah ibu." Kita mulai inilah anak. Saya mulai merenungkan tentang kalimat ini. Mungkin ibu kepala ya. Kalau Yulio adalah anak sulung, dia ada di atas kayu salib. Tidak ada bagian tubuh yang kosong. Lalu dia tinggal menanti untuk harus mengakhiri hidupnya. Baru dia melihat mama yang menangis dengan anjuran di bawah. Kemudian Julio rasa sedih melihat di atas, lalu dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Bagaimana perasaan mama kepala? Bersama-sama. Kita sadar bersama-sama. Tidak ada ukuran yang kita bisa mampu berikan. Tidak ada harga yang kita bisa mampu berikan. Tidak ada seperti dia yang akan datang atau yang sudah datang. Hanya dia satu-satunya, Yesus yang kita percaya. Kasih yang dia tunjukkan, kita tidak bisa dapat kepada siapa-siapa pun. Tidak ada pada manusia di bumi ini. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada seperti Yesus yang mengasihi kita. Dia sanggup melawat kita. Dia sanggup melawat seluruh hidup kita. Dialah yang kuat berjuang luar biasa. Kita percaya dia satu-satunya ajaib. Kita yang seperti engkau, mari kita ngapinkan bersama-sama.
seperti Engkau mengasihiku. Tuhan sanggup menawan semua penduduk hati. Tiada yang seperti begitu mengasihi, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku raja, aku percaya Tuhanku raja, aku tangan mengenalimu. Mari kita berdoa.